takjil. Halo, assalamualaikum Sobat Vertizon, seneng banget hari ini kita ketemu di Takjil on the Road bersama Vertizon TV. Mau lihat keseruannya bareng sama Ratna Triani di Takjil on the Road bersama Vertizon TV. Sobat Vertizon, kalau misalnya kita cuma buka puasa di Masjid Jogokarya nih, rasanya kayak nanggung banget gak sih? Lebih baik kita jalan-jalan ngeliat gimana serunya nih teman-teman ngabuburit meskipun sendiri nih ya kan. Nah, kita akan lihat di kampung Ramadan Jogokarya ada apa aja ya menu-menu takjilnya. Yuk kita langsung. Oke, Sobat Vertizon, kita akan lihat suasana di mana Kampung Ramadan Jogokarya di edisi Ramadan kali ini gitu ya. Deg-degan. Coba kita lihat yuk. Kayak ini seru banget. Iya, terima kasih Kak. Wah, dapat gratis. Nih guys, kita dapat gratis paket puasa di apa nih Kampung Ramadan Jogokarya. Belum apa-apa ini, baru opening guys. Yuk lanjut. Wah. Ada siapa guys? Ada siapa Sobat Vertizon? Wah, Ante. Ini yuk kita jangan gagal fokus di sini. Aduh, jadi hungry gak sih? Ayo kita cari yang lain. Oke, kita pakai. Oke Sobat Vertizon, kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak beli es coklat Klasiko. Ini yang jual ramah banget loh. Kita mampir yuk, ayo kita mampir. Ini ditambah topping gula aren. Oh ya, wow, tambah sedap. Boleh diminum sekarang Mas? Wah, Mas, bedanya premium sama klasik apa Mas? kalau klasik dia ini biasa, Aha. coklat yang biasa. Kalau yang premium nanti ditambah coklat yangnya double sama ada susunya. Ada susunya. Tapi kalau di klasik ada kasih susu juga nggak? Oh, ada cuma dikit. Oh, cuma dikit ya. Udah kecampur. Jadi premium tuh lebih double gitu ya? Oh. Oke. Mau apa kamu? Premium satu. Oke, premium satu deh Mas. Premium satu. Oke. Ya. Laris nggak Mas di sini Mas? Alhamdulillah. Wah, Laris, alhamdulillah. laris. Oke Sobat Vertizon, di sini tuh nggak cuman ada makanan atau mungkin minuman coklat ini aja. Jadi ada beberapa kayak cumi bakar kayak gitu ya, atau mungkin makanan tradisional juga ada, jajanan anak kecil juga ada. Jadi buat teman-teman Vertizon mau ke sini langsung aja, tapi tetap protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, dan pakai hand sanitizer. Ya kita jalan-jalan lagi. Ini apa namanya? Siomay ikan. Sama ikan. Terus yang itu? Ini ada dumpling, ada gyoza, ada. Yang ini tadi 2000? Yang ini 1000, yang ini 2000. Oke, siap. Ini 1000 guys, kita beli. Kita 3 orang, kita beli 6.
Partizon, kita udah menunjukkan waktu untuk berbuka puasa, jadi kita udah beli juga. Nanti kita akan berbareng di Masjid Jogokarian. Penasaran keseruannya gimana? Yuk kita langsung aja ke Masjid Jogokarian. Atas nama Mas siapa, Mas? Syafiq. Mas Syafiq, Iya. nama lengkapnya? Namanya lengkapnya Muhammad Syafiq Hamzah. Oke. Kalau Mas Syafiq sendiri di sini sebagai apa, Mas? Sebagai Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian. Oke. Kalau di Masjid Jogokarian sendiri tuh bagaimana sih tentang protokol kesehatannya untuk berbuka puasa bersama jamaah nih, Mas? Kalau untuk sistem protokol kesehatan yang kami terapkan, seperti biasa ya mengikuti anjuran pemerintah. Untuk kita ibadah itu masih menjaga jarak dan masuki masjid wajib pakai masker. Dan untuk area yang di masjid memang sebisa mungkin kita terapkan dengan protokol seperti itu. Oke. Kalau distribusinya itu seperti apa, Mas? Dari warga sendiri asli Jogokarian atau bisa relawan yang lain kayak gitu? Kalau untuk mendistribusikannya sendiri, memang distribusi di sini kita bagikan kepada masyarakat umum karena kita melihat antusiasme masyarakat terhadap event yang Pasar Sore itu sehingga kebutuhan untuk takjil di masjid itu sangat tinggi makin hari. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan itu kita sediakan bertahap, Mbak. Kita sediakan antara 2.000 sampai 3.000. Nah, itu dalam harinya beda-beda tergantung kebutuhan per harinya. Tapi alhamdulillahnya kita per harinya meningkat. Di hari awal memang belum sampai 2.000, cuma sekitar 1.800. Oke. Kalau hari ini berapa, Mas? Hari ini 2.200 kita 2.200. coba. Ini berapa kilo beras nih, Mas, yang Kalau untuk detailnya itu kurang lebih kita ada detailnya sih, Mbak. Itu untuk kebutuhan selama sebulan. Oh, sudah dirancang ya berarti? Sudah dirinci. Itu juga memudahkan publikasi kepada masyarakat luas yang ingin berdonasi. Jadi kita rinci kebutuhan kita mulai dari beras, kemudian lauk pauknya, kemudian buahnya, sampai minumnya. Bahkan karena kita tahun ini karena masih pandemi, jadi kita belum bisa melaksanakan belum bisa pakai sistem piring kembali ya. Jadi kita masih box, kemudian kebutuhan boxnya juga dirinci, dan operasional, gula dan lain sebagainya kita rinci. Kira-kira untuk tahun ini kita membutuhkan 1,2 miliar untuk mencukupi kebutuhan takjil selama 1 bulan ini. 1,2 miliar? Ya. Ini dari donasi semua masyarakat atau mungkin dari kita buka peluang kepada masyarakat seluruh Indonesia bagi yang ingin berdonasi, karena kita juga publikasinya bukan hanya di dalam masjid tapi juga di media sosial kita sebarkan. Kita bahkan ada ustadz-ustadz nasional juga yang ikut mempromosikan supaya masyarakat tergerak hatinya untuk berdonasi takjil, karena di donasi tersebut, di iklan tersebut, di promosi tersebut kita juga cantumkan landasannya. Barang siapa yang memberi hidangan bagi orang yang berpuasa, walaupun itu hanya sebatas seteguk susu atau sebutir kurma, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa berdonasi takjil itu bukan hanya sedekah bagi orang yang berkecukupan kepada orang yang kurang mampu, tapi semua kalangan, baik yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jadi tidak ada, karena pahalanya berbeda. Jadi bukan hanya sekedar pahala sedekah biasa, tetapi pahalanya pun dilipat gandakan dengan orang yang berpuasa. Jadi seperti itu. Itu juga membuka semangat bagi jamaah di semua kalangan, baik menengah ke bawah kemudian ke atas, itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Kalau untuk harapannya ke depan nih, Mas, untuk puasa di berbuka paket di Masjid Jogokarian itu seperti apa, Mas? Harapannya ke depan yang pertama semoga keadaan dan kondisi di Indonesia segera pulih ya dari pandemi, sehingga kita lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat luas, terutama masyarakat yang berkunjung ke Kampung Jogokarian ini.
sebenarnya kita juga menggunakan sistem piring itu sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Itu sebenarnya sebagai shock terapi masyarakat bahwa ketika menerima piringan itu harus dimakan, dan dimakan di area masjid. Kalau tidak sholat maghrib berjamaah itu dirasa kurang afdol, jadi seperti itu. Jadi secara psikologis memaksa orang untuk sholat berjamaah juga itu. Jadi ada filosofisnya. Dan harapan kami semoga di tahun depan pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa menjalankan kegiatan sesuai normal. Kita kembali rapatkan soft kita, kemudian kita bisa kembali lebih memaksimalkan pelayanan kami, dan supaya Indonesia menjadi lebih baik dengan sholat berjamaah dan kita berjamaah terakhir. Oke, kalau untuk pesannya boleh ke sahabat Cortizone Mas, kalau mau donasi atau bagaimana caranya untuk berbagi? Bagi teman-teman yang ingin berdonasi takjil, silahkan berapapun nominalnya, insya Allah menjadi ganjaran buat teman-teman semua. Bisa disalurkan ke rekening masjid yang tertera di publikasi masjid. Publikasinya ada di Twitter, Facebook, dan Instagram. Ada juga bagi teman-teman, kita juga melayani berdonasi cashless. Kita membuka peluang bagi teman-teman milenial yang ingin berdonasi melalui via OVO, via ShopeePay, dan platform payment yang lainnya untuk berdonasi di Masjid Jawa Karyan. Jadi seperti itu. Oke. Kalau di sini untuk pedagang KRJ sendiri gimana sih Mas untuk pemilihannya gitu? Kalau untuk pedagangnya sendiri, kita buka pendaftaran itu 2 gelombang. Kita yang pertama tuh gelombang pertama itu memang kita prioritaskan untuk warga Jawa Karyan. Nah itu biasanya kita kasih kesempatan pada warga itu kira-kira 1-2 minggu untuk pendaftaran warga Jawa Karyan itu sendiri. Syaratnya itu kan bisa dibuktikan melalui KTP atau domisili Jawa Karyan, seperti itu. Nah, lalu jadi kan kita untuk tahun ini kuotanya kan mau tidak mau kita harus memangkas setengahnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa menyediakan kapling sejumlah 200 sampai 220 kapling. Di tahun ini kita hanya menyediakan 190 kapling dan sudah terisi 180, dan itu fix, Mbak. Itu kita pendaftarannya kita bagi 2 tahap, 2 gelombang. Yang pertama untuk prioritas warga sendiri, warga Jawa Karyan. Nah setelah itu baru kita buka untuk umum pendaftarannya. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk pendaftaran sendiri, kita biasanya jam pelayanan itu memang di waktu maghrib sampai pukul 8 malam. Itu juga shock terapi jamaah untuk tidak hanya sekedar mendaftar tapi juga sholat berjamaah. Oke. Terus kalau di sini ada tahapan untuk swab atau apa gitu-gitu? Nah, karena ini kita pandemi, kita juga bertanggung jawab pada para pedagang. Dalam 1 bulan ini, dalam 1 bulan 1 pekan sekali, para pedagang itu kita tes genos, dan alhamdulillah Takmir Masjid Jawa Karyan sudah punya alat genos sendiri untuk mengecek kesehatan para jamaah dan pedagang. Dan kami juga membuka kesempatan bagi teman-teman atau masyarakat luas yang ingin cek genos, kita juga buka pelayanan umum. Itu gratis? Kalau untuk warga Jawa Karyan kita memang tidak memasang tarif, tapi kalau untuk warga umum kita beri kita estimasi infak minimal 15.000. Oh gitu, oke. Kalau di sini berarti ada sekitar berapa lapak, Mas? Kalau sekarang update terakhir itu 179 lapak pedagang. 179? Iya. Oke. Semuanya warga dari Jawa Karyan? Mix, Mbak. Ada yang warga sendiri, ada yang pedagang dari luar. Karena kita pembuka pendaftarannya itu kan 2 gelombang. Yang pertama untuk warga, yang kedua untuk orang luar. Nah, nanti kita terkumpul jadi 179 itu. Tapi kalau untuk warga sendiri, alhamdulillah sudah terisi 105. 105 itu warga dari kita sendiri, dan sisanya warga luar. Gitu. Oke. Berarti kan antusias dari warga tuh rame banget nih Mas, di Pasar Ramadan Jawa Karyan tahun ini. Karena tahun sebelumnya nggak ada ya Mas ya. Nah, di sini tuh ada konsep KRJ sendiri nggak sih,
ada tema yang diangkat dari KRJ nggak sih Mas? Untuk tema KRJ tahun ini temanya adalah dari masjid bangkitkan semangat iman melawan COVID. Jadi kita harus mengartikan bahwa COVID ini kan bukan hanya sebatas virus kalau di persepsi kami, tapi COVID ini juga menjalar ke kesehatan dan juga perekonomian warga. Nah, dan semangat iman ini kita tingkatkan semangat iman kepada masyarakat luas itu melalui berbagai cara. Nah, salah satunya melalui event ini, itu meningkatkan semangat iman bagi masyarakat luas bahwa ayolah jangan terlalu takut dengan masjid. Bukan berarti kita sering di masjid terus tertular, atau bahkan bukan berarti ketika kita tidak di masjid kemudian kita tidak tertular. Jadi seperti itu. Karena kita sudah berikhtiar untuk menerapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Bahkan di sepanjang Jalan Jogokarian ini kurang lebih ada 20 titik hand sanitizer dan 10 titik tempat cuci tangan, dan siapapun yang memasuki area Pasar Sore Kampung Jogokarian itu wajib menggunakan masker. Jadi itu ikhtiar kami untuk meningkatkan semangat iman, suara-suara iman dalam hati masyarakat luas bahwa ini bulan yang mulia, ayo kita maksimalkan untuk ibadah, untuk meningkatkan perekonomian kita. Karena di tahun sebelumnya ya kita tahu memang masa-masa sulit ya. Kita banyak sekali pedagang yang harus tutup karena kurangnya mobilitas, kemudian dan berbagai alasan ya. Oke, kalau pesan dan kesannya untuk masyarakat atau mungkin pedagang yang ada di KRJ, entah menjaga kesehatan atau kebersihan kayak gitu-gitu Mas. Kesannya alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Semoga apapun jerih payah teman-teman semua yang berkontribusi, entah pikiran, tenaga, keringat, harta, semoga dijadikan amal soleh dan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan-pesan untuk masyarakat luas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, dan juga menjaga protokol syariat yang sudah berlaku, dan juga tingkatkan ibadah kita, karena bukan hanya kesehatan fisik yang kita jaga, tetapi kesehatan mental dan juga kesehatan iman yang harus kita jaga, yang itu lebih penting. Jadi seperti itu pesan-pesan. Oke, makasih ya Mas. Ya. Mas, ini menunya udah habis ya? Alhamdulillah sudah habis. Oh, udah habis? Iya. Dari kapan Mas? Ya sekitar 30 menit yang lalu sudah habis. 2.200? Iya 2.200. Alhamdulillah. Nah, ini memang Alhamdulillah. ini kita batasi Mbak. Jadi mulai hari ini pembagiannya sistemnya kita rubah. Oke. Jadi yang mendapatkan hanya yang akan berbuka puasa di masjid. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas masjid saja. Bisa take away berarti ya Mas? Apa? Bisa take away, dibawa pulang gitu ya? Enggak, jadi kita sediakan hanya untuk yang sholat di sini aja. Oh, yang sholat? Iya, Oke, jadi terus kita sisanya itu? udah habis dibagi di sini semua. Oh, ini maksudnya muat untuk 2.200? Iya, alhamdulillah Mas. Wow, ini setiap hari bertambah ya Mas ya? Iya, alhamdulillah Masya Allah, bertambah. ya. Cuman nanti kalau kemungkinan kalau ini masih polanya masih seperti ini dan masih terus bertambah, insya Allah nanti ya mau nggak mau kita bagi ke pengunjung juga. Cuman tidak bisa dimakan di masjid. Iya, karena ya kita tetap mau nggak mau harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi masjidnya kita batasi, kalau masih sisa kita bagikan ke pengunjung. Oke, berarti ini lagi pengajian ya Mas ya? Ya, menjelang berbuka. Oke, Sobat Vertizon, ternyata kita nggak bisa buka puasa di Masjid Jogokarian dan ngerasain menunya nih yang dimasak asli sama warga di Jogokarian. Tapi nggak apa, kita udah beli makanan untuk paket buka puasa di sini, pastinya juga dari warga yang jual di sini juga gitu ya. Oke, nanti kita buka puasa, kita dengerin ceramahnya dulu, oke? Yuk lanjut, ikutin. Oke Sobat Vertizon, karena udah waktu menjelang buka puasa nih, seru banget. Dan Masya Allah, kita dapet dong. Tadi kita dipanggil untuk dikasih ini, Masya Allah baik banget dari panitia di Jogokarian ini ya. Masya Allah, jangan lupa buka dengan yang manis-manis ya kan. Sebelum itu kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa ya pastinya. Oke,
Sampai jumpa di Takjil on the Road bersama Vertizon TV dan saksiin terus hanya di Vertizon TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.